Halo lur, gimana lur yang mencret udah pada sembuh lur? Apa judul film kita kali ini lur? Ini dia lur, Leniveau. Film ini merupakan produksi dari London Film School, salah satu kampus film terbaik lur, yang dianugerahkan oleh Variety and The Hollywood Reporter ya lur. So, bukan film odong-odong film kita satu ini lur, karena film ini adalah film yang meraih penghargaan kategori Industry Choice Award Under 14 di ajang Dance with Film 2018 lur. Dan film ini juga dinominasikan sebagai Gold Star di Elgona Film Festival tahun 2018 ya lur. Siapa sutradaranya ini lur? Wilhelm Kuhn. Siapa dia? Gue nggak tahu lur. Beliau sebenarnya seorang sinematografer dan editor ya lur, yang mencoba peruntungan menjadi seorang sutradara lur. Dan menurut gue beliau sukses untuk film ini lur, terbukti dari penghargaan yang didapatkannya serta rating 7,3 dari IMDb yang beliau dapatkan ya lur. Leniveau ini merupakan short movie yang berdurasikan 19 menit lur, yang mengusung genre short and drama and romance lur. So, film ini menarik untuk disimak lur. Gimana, siap lur? Monggo lur, bekicot kan? Bekicot. Film ini berlatarkan pada tahun 1945 lur. Tentu itu tahun kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia ya lur. Namun di Prancis tahun itu adalah akhir dari Perang Dunia Kedua lur. Nah, seorang paman membawa keponakannya untuk ngopi lur. Kenalkan siapa pamannya ini, nama beliau Jules, diperankan oleh Laurent Ledoyen. Dan beliau sangat menyayangi dan bertanggung jawab dengan keponakannya yang udah yatim ini lur, karena ayahnya meninggal dalam peperangan. Maintenant, mais aussi quand tu seras chef de famille, tu comprends? Mais ça veut aussi dire des droits que toi seul tu auras. Et ça veut dire des devoirs et des responsabilités. Gue kenalin dulu sang keponakan, namanya Louis, diperankan oleh Simon Royer. Paman Jules mengatakan ke Louis bahwa sudah saatnya Louis menjadi the real man, pria yang sebenarnya pria ya lur, maka dia harus pecah ting-ting. Dan Louis pun dengan jantan mengikuti kemauan sang paman. Usai ngopi di warung Pok Minah itu, paman Jules membawanya ke sebuah bar lur. Nah, beliau ingin memperkenalkan Louis dengan tempat nongkrongnya para pria sejati menurut pendapat beliau ya lur, bukan pendapat gue lur. Nah, pertama kali masuk terlihat sekali wajah Louis super gugup lur. Dia melihat gambar-gambar yang wiwiu di sana, melihat mbak yang dan dia melihat para pria dewasa asik ngobrol sama kupu-kupu subuh ya lur. Itu benar-benar membuatnya gemetaran dan sang paman memintanya untuk santai dan harus berani, karena ini pasti menjadi seorang pria, kata beliau ya lur. Oui, ça va très bien se passer. Bon, je te laisse entre les mains de Madame Géraldine. Je passe te chercher dans 2 heures. Quoi? Dan didaftarkanlah nama Louis lur, seperti ngisi buku tamu gitu ya lur, karena belum ada Android waktu itu lur. Nah, usai mengisi buku tamu, sang paman meninggalkan Louis dan si penjaga pun menunjukkan kamar untuk Louis lur. Enlève ton chapeau. Tu donneras ça à Céline. Elle est au courant. C'est la chambre au premier étage, au fond du couloir. Dan pergilah Louis ke kamar itu. Louis masih terlihat sangat gugup ya lur. Ini benar-benar proses yang berat baginya lur. Dan Louis pun menemukan kamar yang diberikan untuknya itu lur. Masuklah dia dengan pelan-pelan. Nah, di dalam ternyata setelah menunggu seorang teteh lur. Siapa beliau? Perkenalkan lur, Céline namanya, diperankan oleh Mary Stefani Cattaneo. Céline ini adalah seorang tukang gelut yang sudah tua ya lur, seusia dengan nyokapnya si Louis lur. Nah, Louis nampak benar-benar takut, gugup setengah mati dekat dan melihat cewek di sebelahnya. Apalagi si Céline ini ngidupin jarum coklatnya bak. Sementara Louis itu nggak ngudut orangnya ya lur. Dia anak rumahan lur. Ini tak pernah ditemui selama ini. Ini kali pertama dia melakukan hal seperti ini, dan ngobrollah mereka. Ma première fois ici, je veux dire. Ah oui, je sais. Je t'ai déjà croisé ici. Désolée, c'est ma première fois. Vraiment? Céline waktu itu tentu saja kejar target ya lur. Dia melihat terlalu lama si Louis membuka satu persatu kostumnya. Nah, langsung aja Céline mematikan udutnya, dan Céline pun langsung meminta biar dia yang buka aja. Céline pun satu persatu melepas dasi yang digunakan oleh Louis, dan kemudian dia pun langsung ngerebahin si Louis lur dan membuka satu persatu kostum. Nah, Louis pun semakin gugup. Ada yang terasa di dadanya, tapi dia nggak tahu apa itu. Rupanya bukit kembar Céline ya lur. Dan Céline pun duduk lur. Pas Céline nyuil sedikit ujungnya si Louis lur, langsung klepeo-klepeo dianya lur.
Dan Celine nampak tersenyum melihat ini semua ya lur. Ternyata baru pertama juga Celine sama bocil seperti Louis ya lur. Dan tak lama kemudian Louis berdiri, ternyata dia udah finish lur. Terlihat raut wajah kecewa pada diri Celine lur. Ternyata Celine juga tergoda lur. Dia juga pengen nyobain bocil kayak Louis katanya ya lur. Mais allez, prends, c'est tout le monde qui paye de toute façon. Tiens. Oui, bah t'es gentil, mais t'es pas tout seul non plus. Bah tu me dis quand t'es prêt alors. Oleh karena hal itulah Louis pun malu ya lur. Dia menutup mukanya tak berani menatap si Celine. Nah akhirnya Celine yang lebih senior ini memberi aren ke si Louis dan memintanya relax sejenak dan minumlah si Louis lur. Tak lama kemudian barulah dia merasa enakan dan Louis pun meminta Celine mengulang lagi bersamanya dan dia merasa udah siap banget. Nah si Celine pun mengatakan dia akan ada tamu lagi. Louis kelamaan sih katanya. Namun Louis ingin lagi lur karena ini perintah sang paman ya lur. Dia belum bisa pergi sebelum menunaikan janjinya ke sang paman. Namun Celine tetap nggak bisa lur. Tu prends de l'argent pour faire ce qu'on te demande. Mais quand tu le verras, tu dois lui dire qu'on l'a fait. Mais tu me prends pour qui? C'est ce que tu fais, non? Et tu lui dis qu'on l'a fait. Bah oui. Tu me laisses partir. Mais c'est au-dessus de tes moyens, alors laisse ton nom payer et toi garde ton argent de poche. Nah pergilah si Louis keluar dengan muka masam lur. Dan si Celine pun nampak menyesal menolak permintaan Louis. Namun gimana lagi karena dia ada tamu ya lur. Tetapi Louis tak bisa pergi lur. Dia berpikir harus menuntaskannya. Nah saat dia mau balik ke kamar, seorang bapak-bapak masuk ke kamar Celine, namanya Pak Yono. Dan dia ingin bergelut dengan Celine karena mood Celine sedang kacau usai bertengkar dengan Louis. Akhirnya Celine nolak ya lur. Dan bapak itu marah karena dia udah bayar di bawah. Désolé pour le retard, mais j'ai eu encore des livraisons. Ah, c'est sûr que c'est pas la même vinasse qui servent ici. Roland, c'est pas le bon moment là. Je suis déjà avec un client moi. Enfin, comment ça prévenu? Je suis passé à l'accueil, il y avait personne, je suis monté directement. Mais ils ont annulé ta réservation. Eh, dis donc, tu vas causer meilleur, toi, c'est pas une petite garce comme toi qui va me parler de la sorte, d'accord? Roland, tu fous le camp. Nah bapak itu memaksanya bergelut dengan cara yang tak baik lur. Belakang maksudnya ya lur. Dan mendengar keributan itulah Louis pun mendobrak pintu kamar. Louis menegur si bapak hingga membuat si bapak itu emosi pula lur. Dan beliau pun sempat mau mengeluarkan jurus tinju bumi membelah kasur lur. Namun si Celine dengan gerakan kilatnya mencoba menahan amarah Pak Yono ya lur. Dan akhirnya Celine pun mengatakan Louis itu pacarnya. Dan Pak Yono pun dengan bijak berwibawa akhirnya mengambil keputusan berat, yaitu mundur teratur alon-alon asal kelakon lur. Tu peux être certaine que je vais en toucher 2 mois à l'atelier. Usai keluarnya Pak Yono dari kamar, suasana kamar pun sunyi sepi sendulur. Dan Louis yang telah menyelamatkan Celine memilih pergi juga. Namun saat dia sampai di pintu, Celine menahannya lur. Dia meminta Louis untuk di sini saja bersamanya. Dia meminta Louis mendengar curhatannya. Dan akhirnya Louis pun mengurungkan niatnya pergi. Dan dia duduk di tepi kasur bersama Celine. Mulailah Celine curhat lur. Kenapa dia di sini dan bagaimana dia di sini? Ternyata dia korban dari Perang Dunia Kedua lur, yang memporak-porandakan negaranya sehingga dia pindah ke Prancis dan dengan terpaksa harus bekerja di sini, dan mereka pun memiliki latar kesedihan yang sama ternyata lur. T'inquiète pas, ça viendra. Tiens, rends-toi utile. Croque-moi le dos. Je sais pas, plein de choses. Je pourrais pas, j'ai trop de tête. Tu as déjà pensé à arrêter? Pour faire quoi? Usai ngobrol panjang, Celine pun kembali mengajak minum si Louis. Dan akhirnya Celine dengan semangat 45 membuka lebar-lebar pintu bagi Louis untuk menggelutnya. Dan Celine benar-benar berpengalaman sekali lur. Dia meminta Louis untuk mijitnya terlebih dahulu lur. Tentu itu dilakukannya agar dapat memancing si Louis ya lur. Dan benar saja lur, belum juga sampai 5 menit pengen nyosor langsung. Dan Celine udah tahu ini akan terjadi pada diri Louis. Dan melihat pijatan Louis sudah tak tentu arah, dia pun membalik badannya dan meminta Louis mendekat. Nah langsung saja dan mendekatlah si Louis sehingga muka mereka pas banget berhadap-hadapan berdua. Dan Louis pun langsung gagok lur. Louis nggak bergerak sama sekali sehingga Celine menarik kepalanya. Maka kis-kisanlah mereka. Nah dari situlah akhirnya Louis pelan-pelan bisa ngimbangin si Celine. Louis pun akhirnya buka kostum lur. Begitu juga dengan si Celine membuka kostumnya juga. Diawali dengan si Celine yang terlebih dahulu baring-baring, dilanjut dengan si Louis
Hingga akhirnya Louis yang malu pakai selimut untuk menggelut si Celine lur. Dan selama pergelutan Celine benar-benar menuntun si Louis, tentu saja karena pertama kalinya bagi Louis ya lur. Usai bergelut kembali Celine ngidupin udutnya dan bersantai ngisap sisa jarum coklatnya tadi lur. Mereka pun ngobrol sebentar berdua dan Louis terlihat sudah santai dan rileks. Celine pun menanyakan siapa yang membawanya ke sini dan Louis mengatakan pamannya. Nah, dia menanyakan siapa pamannya, Louis menyebutkannya. Nah, ternyata pamannya itu Celine lur. Celine pun mengatakan dia membenci tentara dan tak akan bersama tentara karena tentara yang menghabisi keluarganya sehingga dia seperti ini. Dan apa yang dirasakan Celine juga sama dengan Louis, dia juga benci tentara ya lur. Usai rapi-rapi si Louis pun segera pergi dan Celine membukakannya pintu lur. Nah, sebelum pergi Louis mengatakan terima kasih. Celine mengatakan terima kasih untuk apa dan Louis menjawab atas pelajarannya. Nah, Celine pun terdiam mendengar itu lur. Belum juga Louis jauh melangkah, tiba-tiba saja masuk seorang tentara lur. Betapa terkejutnya Louis melihat baru aja dengannya udah ada lagi yang baru. Kapan mau istirahat pikirnya si Louis lur. Dan di akhir cerita Louis berpandang-pandangan dengan Celine saat Celine tengah kis-kisan dengan itu tentara ya lur. Dan film ini pun tamat lur. Apa lur kira-kira yang patut kita komentari dari film ini lur? Ada komen lur? Kalau nggak ada gue yang komen dulu lur. Yang pertama adalah tentang karakter dari Louis yang diperankan oleh Simon Royer lur. Gue bisa ngasih nilai 8 dari skala 10 penilaian lur karena dia benar-benar memberikan improvisasi terbaik. Bisa dikati gue merasakan banget aktingnya lur. Satu gambaran penting yang disampaikan lewat film ini adalah dari sosoknya si Louis lur, adalah bagaimana tercengangnya Louis yang rumahan ini dan terbiasa hidup lurus serta berpendidikan melihat dunia yang penuh dengan kekerasan seperti saat Celine dipaksa oleh Pak Yono ya lur, penuh dengan kebohongan seperti Celine yang bilang membenci tentara dan tak mau sama tentara tetapi dia malah bersama tentara usai bersama dengannya. Dan pandangan Louis di ending menggambarkan bagaimana Louis was-was dengan dunia yang baru ini ya lur. Mary Stefani Cattaneo sebagai Celine juga memberikan penampilan terbaiknya di short movie ini ya lur. Begitu manipulatif, begitu misterius dan begitu mempesona. Tentu orang seperti itu benar-benar nyata karena kupu-kupu sore yang ada di micet juga semua rata-rata nyimpan baik-baik identitas mereka ya lur. Nggak mau mereka ngasih nama aslinya ya nggak lur. Coba aja kalau nggak tanya sama mereka lur. Si Celine juga begitu lur. Dia banyak memanipulasi ceritanya pada Louis ya lur karena dia pikir gampang ngibulin bocil kayak Louis, tetapi semua terbongkar dengan mudahnya di akhir pertemuan mereka. Wilhelm Kuhn selaku penulis cerita dan sutradara ini film membuat film menjadi sangat bagus banget lur. Meski syuting hampir sepenuhnya di dalam kamar, namun dengan cerita yang sangat luas membuat film ini terasa besar banget ruang ceritanya. Menceritakan dari cerita akhir balik sampai ke masalah perang lur. Luar biasa menurut gue pengembangan ide ceritanya. Pesan menarik dari film ini adalah terkadang kita sebagai orang dewasa itu merasa bahwa bohong-bohong kecil-kecilan itu terhadap anak-anak kita itu hal yang biasa aja tanpa kita ketahui pengaruhnya seperti apa nantinya. Hal-hal buruk kecil yang kita pertontonkan ke anak-anak itu akan memberi pengaruh besar dalam perkembangan anak menuju kedewasaannya. Gimana? Oke kan filmnya ya lur? Sampai di sini dulu lur. Saatnya gue apa lur? Gue ciao.